Bab 1217 Sistem Perencana Utama. Benua Xuan Huang, ibu kota negara Li. Di atas awan, pancaran cahaya bermekaran. Seolah-olah sebuah altar bundar besar digantung di udara. Banyak rune bersinar terang dan beredar di udara. Kemudian, di tengah pancaran, sebuah celah terbuka di kehampaan. Di dalamnya ada kegelapan tak berujung. Di ibu kota, Kaisar Negara Li, para pejabat, menteri, dan bahkan tokoh-tokoh besar dari keluarga terkenal dan beberapa akademi dan sekte semuanya berkumpul di sana. Mereka di sini, mereka akhirnya di sini. Tangan Kaisar bangsa Li gemetar, dan dia sedikit bersemangat. Dia berada di puncak tahap surgawi bumi, raja suatu bangsa, tetapi sekarang dia tidak memiliki aura seorang kaisar. Dikatakan bahwa kekuatan terbesar di benua bumi semuanya telah datang. Seorang pria berseragam resmi berkata dengan ekspresi serius. Orang-orang di sekitar juga bingung, dan ada banyak diskusi. Mungkinkah sesuatu yang besar akan terjadi di benua Xuan Huang? Mengapa mereka turun sendiri? Agak aneh. Saya baru saja menerima kabar dari mereka kemarin bahwa mereka ada di sini untuk pemeriksaan, tapi sepertinya tidak sesederhana itu. Ya, kekuatan terbesar di benua bumi di alam surgawi Zhen Yuan adalah Akademi Litian, diikuti oleh Akademi Yunchen, Istana Linglong, Pavilion Wuchang, Istana Bulan Surgawi, dan sebagainya. Mereka semua adalah kekuatan yang berafiliasi dari fraksi surga yang meledak, dan mereka semua ada di sini di benua Xuan Huang. Ini jelas bukan masalah sepele. Kuncinya adalah, bangsa Li kita ada di provinsi Xuan Huang. Meskipun kekuatan kita secara keseluruhan dapat masuk dalam peringkat 10 besar, jika orang-orang itu turun, mereka seharusnya pergi ke bangsa Lu yang paling kuat. Mengapa mereka harus melakukannya, datang ke negara Li kita? Semua orang melihat kecemerlangan di langit, dan keraguan di hati mereka semakin kuat. Pada saat yang sama, dalam kegelapan di tengah kecemerlangan, sejumlah besar sosok secara bertahap muncul. Dalam cahaya redup, kerumunan itu sepertinya melihat seekor anjing dan seorang lelaki tua di kepala, dan di belakang mereka ada sosok padat, seperti jutaan tentara iblis yang turun. Momentum mereka seperti pelangi, dan itu menghancurkan bumi. Kaisar bangsa Li, para pejabat, menteri, dan pembangkit tenaga listrik dari banyak kekuatan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Kaisar bangsa Li, Li Baihe, menyambut para senior di benua bumi untuk diperiksa. Segera, Kaisar bangsa Li menundukkan kepalanya, menutupi dadanya dengan satu tangan, dan berteriak dengan hormat. Kemudian, orang-orang di belakangnya berteriak serempak, "Selamat datang para senior di benua bumi untuk diperiksa." Ledakan. Saat berikutnya, banyak sosok keluar dari awan. Budfest dan Duan Jiude memimpin, diikuti oleh Dekan Akademi Litian, Qin Xiangtian, Wakil Dekan, Qin Sanli, dan banyak murid elit Akademi Litian. Kemudian datang Dekan Akademi Yunchen, Wakil Dekan, dan banyak murid elitnya. Lalu datanglah Istana Linglong, Pavilion Wuchang, Istana Bulan Surgawi, dan seterusnya. Semua orang mengabaikan orang-orang dari bangsa Li dan memandang Budfest dan Duan Jiude. Duan Jiude melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku sudah menghitungnya. Anak itu ada di daerah yang disebut Li Nation. Semuanya, ayo berpencar dan cari." Budfest segera memelototinya dan berkata, "Duan Jiude, dewa ini, pergilah sendiri. Hitung lebih jelas. Bangsa Li ini tidak besar, tapi juga tidak kecil. Butuh setidaknya 10 hari untuk mencari seluruh negara. Dewa ini tidak memiliki kesabaran seperti itu. F*CK, jika kamu bisa melakukannya, lakukanlah. Jika kamu tidak bisa, maka jangan bicara omong kosong. Orang tua ini hanya dapat menghitung bahwa anak itu ada di selatan Li Nation." "Selatan, kan? Oke, ayo cepat ke sana." "Sialan, anak itu benar-benar penjahat, tapi dia masih dalam bahaya. Aku khawatir sesuatu terjadi padanya. Kita harus pergi dan menyelamatkannya. Kalau tidak, tidak ada yang bisa bantu kami membalas dendam atas penghinaan yang kami derita di benua surga." CK, jika anak itu tahu apa yang terjadi pada gadis bermarga Jiang di benua langit, aku khawatir." "Aku tidak takut. Dewa ini benar-benar marah kali ini. Jika aku tidak kembali dengan anak itu untuk membalas dendam, dewa ini akan menulis kata, raja dari raja perkasa terbalik." Wajah Budfest penuh amarah.
Itu adalah pemandangan langka untuk dilihat dalam 100 tahun, dan ada sedikit keganasan serigala. Kemudian, Buttfast melambaikan tangannya dan berteriak, "Pergi, kalian semua ikuti dewa ini ke selatan." Ya, semua orang dari Akademi Litian dan pasukan lain di belakangnya berteriak serempak. Sikap mereka yang mengesankan seperti pelangi, dan suara mereka memekakkan telinga. Banyak pembangkit tenaga listrik Li Nation di bawah ini merasa ngeri dan tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Akademi Litian yang bermartabat, Akademi Yunchen, dan Istana Linglong sebenarnya mematuhi perintah seekor anjing? Mungkinkah Kaisar Bangsa Li, para menterinya, dan pusat kekuatan dari kekuatan besar saling memandang? Jawabannya jelas di hati mereka, fraksi surga yang meledak. "Kalian ikuti aku." Pada saat ini, suara dingin datang dari langit. "Ya," Kaisar Li Nation segera menjawab. Orang yang berbicara adalah tetua Istana Bulan Surgawi, yang bertugas sebagai pembawa pesan antara benua bumi dan benua Xuan Huang. Orang-orang dengan status tinggi di benua Xuan Huang, seperti Kaisar Bangsa Li, semua tahu penatua itu. Siapa yang berani tidak mematuhi apa yang dia katakan? Segera, Kaisar Bangsa Li, para menterinya, dan tembakan besar dari pasukan utama semuanya berangkat dan mengikuti dari belakang. Kerumunan orang yang padat menutupi langit dan bumi, seperti awan hitam besar. Mereka melewati langit dan bergegas ke selatan Bangsa Li. Ada akademi yang sangat terkenal di sana, yang disebut Akademi Bintang 7. Pada saat yang sama, di kaki gunung Akademi Bintang 7, Suke masih duduk bersila di udara. Kekuatan inti surgawinya berangsur-angsur menyatu, tetapi keadaan tubuhnya belum sepenuhnya tenang. Dia menggunakan 100.000 acting top points terakhir untuk menukar puluhan ribu ramuan. Dia menelannya dengan gila-gilaan untuk mengisi kembali kekuatan inti surgawinya. Seperti yang dikatakan sistem, celah di dunia teratai hijau hanya dapat diisi dengan kekuatan inti surgawi dalam jumlah besar. Nanti, dia akan membutuhkan lebih banyak kekuatan inti surgawi untuk menyelesaikan pertumbuhan ketiga dari Chaotic Green Lotus. Sulit membayangkan betapa sulitnya proses ini, terutama ketika situasinya tidak baik. Tapi untungnya, puluhan ribu ramuan di tubuhnya akhirnya bisa mempersempit celah itu. Pada saat ini, Jianling telah berubah menjadi awan kabut hitam, memegang pedang tajam artefak surgawi di tangannya. Dia masih bertarung dengan lebih dari selusin es di tahap surgawi manusia. Kedua belah pihak seimbang, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk yang lain. Lin Yuxi berdiri di samping dengan tatapan kosong dan menatap Suke. Tiba-tiba, hatinya terasa sedikit dingin dan bahkan sedikit perih. Setelah Suke bangun, dari tatapannya yang rumit hingga retretnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seluruh prosesnya seperti lirik sebuah lagu. "Apakah kamu serius saat mundur setengah langkah? Gerakan sekecil itu bisa sangat menyakitkan." "Ya, gerakan kecil ini seperti lapisan keterasingan, betapa menyakitkannya itu." Tapi Lin Yuxi tidak menyalahkan Suke. Sebaliknya, dia menyesali dirinya sendiri tanpa henti. Jika dia tidak menelepon dan putus dengannya. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk menyuruhnya melepaskan masa lalu ketika dia kembali, apakah semua ini akan berbeda? Tapi sayang sekali di dunia ini, tidak ada seandainya. Mungkin, aku benar-benar harus melepaskannya. Seharusnya aku tidak mengikuti guru ke sini, dan guru tidak akan mati karena aku, gumam Lin Yuxi dengan suara rendah, dan air mata jatuh dari sudut matanya. Suara mendesing. Pada saat ini, sebuah suara menembus udara. Lin Yuxi tiba-tiba tersadar. Dia mendongak, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Tuan muda Ming mengendarai api, terbang melintasi langit. Dia mengeluarkan senjata ajaib di tangannya. Itu adalah tombak berwarna merah darah, dan dia menyerang Suke yang sedang duduk bersila. Tidak. Lin Yuxi segera berteriak, dan sosoknya langsung berlari ke depan. Bang! Disertai dengan ledakan yang menyala-nyala, pemandangan di langit tampak membeku. Lin Yuxi muncul di depan Suke. Tubuhnya yang anggun dan ramping telah ditusuk oleh tombak, dan darah segar perlahan menetes dari tombak. Dia menoleh dengan susah payah dan menatap Suke, yang matanya tertutup rapat. Senyum muncul di wajahnya yang pucat, dan air matanya bercampur dengan darah di sudut mulutnya dan perlahan jatuh.
Maafkan saya. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya dan berkata dengan lembut. Saat ini, Tuan Muda Ming mengerutkan kening dan wajahnya muram. Dia tidak menyangka bahwa Lin Yuxi, yang hanya berada di tahap bayi asli, dapat meledak dengan kecepatan yang begitu cepat dan memblokir pukulannya. Tapi apa hasilnya? Dia hanyalah seorang kultivator yang lemah di tahap bayi asli. Apalagi seorang kultivator di tahap surgawi manusia, bahkan seorang kultivator di tahap setengah surgawi tidak dapat menahan pukulan ini. Konyol. Jejak ejekan dingin dan menghina melintas di wajah Tuan Muda Ming. Dia melirik Suke dan mencibir, dengan sedikit kekuatanmu, beraninya kamu menyebut dirimu anggota fraksi surga yang meledak? Tidakkah kamu merasa malu bahwa seorang wanita harus memblokir pukulan untukmu? Suara mendesing. Hampir pada saat yang sama, mata tertutup Suke akhirnya terbuka. Muridnya yang dalam terbakar amarah saat ini. Aura pembunuh yang mengerikan meletus dari tubuhnya dan tersapu keluar. Kamu mencari kematian? Suke meraung dan mengepalkan tinjunya. Sosoknya seperti kilatan petir saat dia tiba-tiba berlari ke depan Tuan Muda Ming. Bam! Dengan suara keras, Tuan Muda Ming tidak punya waktu untuk bereaksi. Lengan kanannya yang memegang tombak, bersama dengan setengah dari dadanya, benar-benar meledak dan roboh menjadi awan kabut darah. Seluruh tubuhnya diledakkan, dan wajahnya penuh dengan kengerian dan kengerian. Tombak kehilangan dukungannya dan jatuh dari langit bersama Lin Yuxi. Tiba-tiba, sepasang lengan dengan kuat memeluk Lin Yuxi. Lin Yuxi, jangan tidur, bangun. Suke menatap Lin Yuxi dalam pelukannya dan berteriak. Dia tidak mengharapkan hasil ini. Dia hampir selesai memurnikan puluhan ribu ramuan untuk menutupi celah di dunia teratai hijau. Dia juga tahu bahwa Tuan Muda Ming datang untuk membunuhnya, tetapi dia sama sekali tidak takut. Dia sudah menghitung waktunya. Dengan kekuatan fisiknya saat ini dan Green Ki dari Chaotic Green Lotus, itu sudah cukup untuk menerima pukulan dari Tuan Muda Ming ini. Kemudian dia akan membuat celah di dunia teratai hijau menjadi seukuran sebutir beras. Sebelum dia menemukan harta karun yang dapat mengisi kembali kekuatan inti surgawi dalam jumlah besar, dia tidak dapat sepenuhnya memperbaiki celah di dunia teratai hijau. Kalau tidak, dia akan jatuh ke dalam situasi canggung karena tidak memiliki kekuatan inti surgawi untuk digunakan. Hanya dengan membuat celah seukuran sebutir beras, dia dapat memastikan bahwa esensi surgawinya tidak akan bocor terlalu banyak, dan dia juga dapat memastikan bahwa masih ada esensi surgawi yang tersisa di dantiannya. Ini adalah kondisi terbaik. Dia sudah menghitung semua ini. Tapi dia tidak menyangka Lin Yuxi akan bergegas keluar dan memblokir serangan untuknya. Pada saat itu, dia melihat wajah pucat Lin Yuxi dan mendengar lemahnya, "Maafkan aku." Hatinya terasa seperti dicabik-cabik oleh ribuan pedang. Sistem, segera beri aku ramuan terbaik untuk membangunkannya. Suke segera memanggil sistem dan berteriak di dalam hatinya. Ding, telah terdeteksi bahwa target saat ini dalam keadaan metamorfosis. Nyawanya tidak dalam bahaya, tidak cocok baginya untuk mengonsumsi pil. Sistem menjawab. Suke tertegun. Keadaan transformasi, tidak mengancam jiwa? Kamu, apa maksudmu dengan itu? Suke sedikit bingung. Dia hampir bisa merasakan bahwa jejak vitalitas terakhir di tubuh Lin Yuxi memudar, tetapi sistem benar-benar memberikan jawaban seperti itu. Ding, ada warisan kuno yang disegel di tubuh target. Pada saat ini, segelnya telah rusak, menyebabkan dia memasuki kondisi metamorfosis. Dia tidak dapat dipengaruhi oleh obat apapun. Sistem menjelaskan. Setelah mendengar ini, Suke menghela nafas lega, dan kemudian ekspresinya menjadi aneh. Apa yang dialami Lin Yuxi dalam beberapa tahun terakhir? Sebenarnya ada warisan yang disegel di tubuhnya. Dan kali ini, itu adalah berkah tersembunyi. Segel warisan rusak. Keberuntungan dan keberuntungan ini benar-benar luar biasa. Suke. Pada saat ini, tubuh Lin Yuxi secara bertahap memulihkan jejak vitalitas. Dia perlahan membuka matanya dan bergumam lemah. Kamu bangun begitu cepat. Suke tercengang, dan kemudian senyum lembut muncul di wajahnya. Lupakan saja, kamu harus istirahat dulu. Ketika aku selesai berurusan dengan semut ini, aku akan mengobrol denganmu. Saat dia mengatakan ini, dia mengulurkan tangan dan menepis sehelai rambut berantakan di pipi Lin Yuxi.
Kemudian, dia menembakkan seutas kekuatan inti surgawi untuk melindunginya dan membaringkannya di tanah. Lin Yuxi tertegun. Tindakan akrab ini mengingatkannya pada adegan bertahun-tahun yang lalu ketika mereka berada di depan danau di kampus. Saat itu, angin malam mengacak-acak rambutnya, dan Suke membantunya merapikannya dengan cara yang sama. Pada saat ini, Lin Yuxi sepertinya melihat Suke yang sudah dikenalnya di masa lalu. Air mata mulai bergulir di matanya lagi. Tiba-tiba, dia merasa bahwa itu semua sepadan. Saat ini, Suke perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang dingin langsung menyapu Tuan Muda Ming, yang tidak jauh, bersiap untuk melarikan diri. Ingin melarikan diri? Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Suke mencibir. Petir muncul di bawah kakinya, dan sosoknya langsung menyapu langit. Dalam sekejap mata, dia menembus awan dan mengejar Tuan Muda Ming. Tidak, tunggu sebentar, kamu tidak bisa membunuhku. Aku putra tertua keluarga Ming, Ming Cheng. Ming Cheng benar-benar ketakutan. Dia tidak menyangka kekuatan Suke begitu mengerikan. Kultivasinya berada di tahap menengah dari tahap surgawi manusia, tetapi dia merasa bahwa di depan Suke, dia seperti semut yang dapat dihancurkan sampai mati dengan jari kapan saja. Keluarga Ming, baiklah, kalau begitu aku akan membantai seluruh keluarga Ming. Suke mencibir, dan hatinya terbakar amarah. Suara mendesing. Pada saat ini, di sebuah gunung besar tidak jauh dari situ, tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang menembus udara. 5 orang tua seperti orang bijak turun dari langit. Mereka mengenakan jubah Tao dengan Seven Star Arai tersulam di dada mereka. Mereka semua berada di tahap menengah dari tahap surgawi bumi. 5 penjaga Akademi Bintang 7. Ketika Ming Cheng melihat mereka, dia sangat gembira dan buru-buru berteriak, "Senior, selamatkan aku putra tertua keluarga Li Guoming, Ming Cheng. Aku juga murid Akademi Bintang 7. Aku memiliki Orde 7 bintang." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan urutan bintang 7 yang dia dapatkan dari Lin Yuxi dan terus berteriak, "Pria ini gila. Dia ingin membunuhku karena dia memiliki artefak surgawi. Tolong bantu aku." Kelima lelaki tua itu adalah penjaga 5 Akademi Bintang 7. Mereka merasakan aura artefak surgawi di kaki gunung, dan mereka bergegas turun untuk menyelidikinya. Pada saat yang sama, mereka mendambakan artefak surgawi dan ingin mengambilnya sendiri. Tetapi mereka tidak mengharapkan situasi seperti itu di kaki gunung. Seorang pemuda di tahap surgawi manusia sedang dikejar oleh pemuda lain di tahap surgawi manusia. Kuncinya adalah orang yang dikejar adalah putra tertua keluarga Ming, dan dia memiliki perintah 7 bintang. Keluarga Ming tidak cukup untuk menarik perhatian Akademi Bintang 7, tetapi Ming Cheng memiliki Orde 7 bintang. Menurut aturan, dia sudah menjadi murid Akademi Bintang 7. Jika dia dikejar, sebagai penjaga, mereka memiliki tanggung jawab untuk melindunginya. "Berhenti, siapa kamu? Mengapa kamu melakukan pembunuhan di Akademi Bintang 7? Tiba-tiba, salah satu penjaga berteriak untuk menghentikan Suke. 5 senior, jangan dengarkan penjahat itu. Perintah 7 bintang itu diberikan kepadaku oleh tuanku. Dia ingin membunuh kita." Lin Yuxi belum pulih dari lukanya, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Ming Cheng, dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Jika Suke tidak bangun, mereka bertiga akan dibunuh oleh Ming Cheng hari ini. Namun, kelima lelaki tua itu tidak memperhatikan apa yang dikatakan Lin Yuxi. Kata-kata dari tahap bayi asli tidak layak untuk diperhatikan. Pada saat ini, Suke juga menghentikan langkahnya. Dia melambaikan tangannya, dan telapak tangannya menghadap ke tempat yang tidak jauh. Jianling merasakan sesuatu. Setelah dia melirik Suke, dia tidak ingin bertarung dengan selusin penjaga. Tubuhnya, yang telah berubah menjadi kabut hitam, roboh dan mengalir ke pedang tajam itu. Kemudian, dengan swoosh, pedang tajam itu menembus langit dan kembali ke tangan Suke. Apakah itu Jianling tadi? 5 penjaga Akademi Bintang 7 terkejut dan ngeri. Jianling juga merupakan roh artefak, tetapi mereka belum pernah menemukan roh artefak yang begitu kuat. Bahkan roh artefak yang tercatat dalam buku-buku kuno tampaknya tidak begitu nyata dan memiliki kesadaran spiritual. Segera, mata kelima orang itu tertuju pada pedang tajam di tangan Suke. Mereka terkejut, artefak surgawi ini tidak biasa.
Pertama, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku. Kedua, orang ini menyerangku lebih dulu dan menyakiti temanku. Aku hanya membalas dendam. Apakah kamu yakin ingin ikut campur? Kelima sesepuh dan bertanya dengan dingin. Di masa lalu, dia akan takut pada 5S di Earth Celestial Stage. Tapi sekarang kekuatannya mengerikan. Selain itu, kelima Earth Celestial ini adalah Earth Celestial palsu yang tidak memiliki aturan hidup dan mati. Mereka jauh lebih lemah daripada Earth Celestials di benua bumi. Dia benar-benar tidak takut. 5 tetua, jangan dengarkan omong kosong orang gila ini. Aku ingin masuk akademi dengan Ordo Bintang 7, tapi orang gila ini ingin merampok Ordo Bintang 7-ku karena dia memiliki artefak surgawi. Dia juga mengaku berasal dari Exploding Fraksi Surga. Tolong bantu saya. Pada saat ini, Ming Cheng menganggap 5 penjaga Akademi Bintang 7 sebagai sedotan penyelamat hidupnya. Dia menuduh Suke memfitnah. Fraksi surga yang meledak? 5 wali tertegun dan kemudian menggelengkan kepala. Ada berbagai macam orang akhir-akhir ini. Beraninya dia berpura-pura berasal dari fraksi surga yang meledak? Tapi mereka tidak bodoh. Mereka pasti tidak akan mempercayai cerita sepihak Ming Cheng. Tapi mereka tidak peduli dengan kebenaran, karena sekarang mereka hanya peduli pada pedang di tangan Suke. Setelah hening sejenak, salah satu tetua memandang Suke dan berkata dengan acuh tak acuh, masalah ini terdengar agak rumit. Bagaimana dengan ini, kalian berdua datang ke Akademi Bintang 7, dan kami akan menyelidikinya dengan hati-hati. Tapi sebelumnya itu, kamu harus menyerahkan pedang ini ke Seven Star Academy. Oh, aku bisa pergi bersamamu ke Akademi Bintang 7, tapi mengapa kamu ingin aku menyerahkan pedang ini? Suke terhibur. Dia menggelengkan kepalanya dan mencibir. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa kelima orang ini menginginkan pedangnya? Kenapa? Anak muda, kamu benar-benar sombong. Izinkan aku memberitahumu alasannya. Kami menduga pedang di tanganmu adalah artefak surgawi yang dicuri dari Akademi Bintang 7 10 tahun yang lalu. Kata seorang lelaki tua dengan wajah pucat. Ceka. Membosankan. Jika kamu ingin merebut artefak immortalku, katakan saja. Datang dengan alasan kuno ini? Apakah kamu tidak merasa malu? Suke mengungkapkan senyum menghina. Kamu mencari kematian? 5 pelindung segera menjadi marah karena terhina. Mereka berteriak dan langsung bergegas menuju Suke. Tidak jauh, ekspresi Lin Yuxi berubah saat melihat ini. Kelima lelaki tua ini adalah 5 penjaga Akademi Bintang 7 yang terkenal. Kultivasi mereka telah mencapai tahap menengah dari tahap surgawi bumi. Suke hanya berada di tahap surgawi manusia. Bagaimana dia bisa cocok untuk mereka? Di belakang mereka, Ming Cheng menyaksikan kelima lelaki tua itu mengepung Suke. Senyum sinis muncul di wajahnya. Meskipun dia tidak akan bisa mendapatkan artefak surgawi, dia puas melihat Suke mati. Namun, saat ini, Suke tampak acuh tak acuh. Dia memegang pedang tajam di tangannya. Dia tidak gugup dan berwibawa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Sebaliknya, dia berdiri di sana dengan santai. Ketika kelima lelaki tua itu bergegas ke depannya, bibir Suke meringkuk menjadi senyuman dingin. Dia menggerakkan kakinya sedikit. Suara mendesing. Dalam sekejap, sosoknya menjadi kabur dan dia menghilang di tempat. Apa? Kelima lelaki tua itu tiba-tiba melebarkan mata mereka dan berteriak kaget. Mereka tidak bisa mempercayainya. Mereka bahkan tidak bisa menangkap kecepatan seorang kultivator di tahap surgawi manusia. Oh tidak, tiba-tiba, salah satu lelaki tua itu berteriak. Tetapi pada saat dia berteriak, sebuah pedang tajam tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Memotong. Dengan suara keras, pedang tajam itu jatuh dari atas kepala lelaki tua itu dan membelahnya menjadi 2. Seluruh area seketika menjadi sunyi senyap. Semua orang tercengang, wajah mereka tidak bernyawa dan mereka hampir tidak bisa bereaksi. Bagaimana ini bisa terjadi? 4 penjaga yang tersisa terkejut dan bergumam dengan suara rendah. Mereka merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka. Suke memegang pedang tajam di tangannya dan berdiri di depan tubuh lelaki tua yang telah dipotong menjadi 2. Dia seperti setan, yang membuat bulu kuduk berdiri. Lin Yuxi juga tertegun. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia tidak menyangka Suke begitu kuat.
Pada saat ini, saat Suke hendak melanjutkan serangannya, dia tiba-tiba merasa sedikit bersemangat. Dia merasakan beberapa aura familiar mendekat. Di antara mereka, ada dua aura yang sangat dia kenal. Bokong, Duan Jiude. Suke segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit di kejauhan. Keempat penjaga Akademi Bintang 7 juga terkejut. Mereka melihat ke kejauhan dengan heran dan berkata dengan suara rendah, "Dekan ada di sini?" Ming Cheng dan lebih dari selusin penjaga juga melihat ke arah itu, dan wajah mereka penuh kegembiraan. Tuan keluarga Ming ada di sini, juga banyak tuan dari keluarga Ming. Aku bisa merasakan aura mereka. Seorang penjaga keluarga Ming sangat gembira. Ming Cheng sangat gembira. Dia tidak hanya merasakan kedatangan ayahnya, tetapi dia juga merasakan penguasa negeri Li yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan aura kaisar. Kami selamat! Kami selamat! Ming Cheng berteriak dalam hati. Lin Yuxi, yang tidak jauh, juga menatap langit dengan bingung. Dia sedikit melamun saat melihat Budfest, yang pernah menyebabkan masalah di bumi. Saat berikutnya, sejumlah besar sosok padat, yang mengendalikan seni sihir, bergegas seperti awan hitam. Seolah-olah jutaan tentara iblis telah tiba, dan momentum mereka sangat mengerikan. Hei, Kak Achilles, jangan takut. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Beri aku beberapa potong tahu busuk sebagai hadiah. Hahaha, anak muda, aku juga di sini. Beri aku hamburger. Sebelum mereka tiba, suara Budfest dan Duan Jiude yang akrab terdengar. Senyum muncul di wajah Suke. Kedua B Asteris Start ini, akhirnya mereka ada di sini. Kemudian, sosok hitam turun dari langit dan mendarat di tanah. Kemudian, Qin Xiangtian, yang merupakan pemimpin Akademi Litian, dan sejumlah besar sosok di belakangnya tiba-tiba menghadap Suke, berlutut dengan satu kaki, dan berteriak dengan keras. Qin Xiangtian, dekan Akademi Litian di bawah fraksi surga yang meledak, memberi hormat kepada pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak. Yun Zhonghe, dekan Akademi Yunchen di bawah fraksi surga yang meledak, memberi hormat kepada pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak. Sui Linglong, dekan Istana Linglong di bawah fraksi surga yang meledak, memberi hormat kepada pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak. Zhang Hong, Master Istana dari Istana Bulan Surgawi di bawah fraksi surga yang meledak, memberi hormat kepada pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak. Beri hormat saya kepada pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak. Akhirnya, semua murid elit dari pembangkit tenaga listrik di alam surgawi Zenyuan benua bumi, lebih dari 100.000 pembangkit tenaga listrik di tahap surgawi manusia, berteriak serempak pada saat yang sama. Teriakan mereka menghancurkan bumi, memekakkan telinga, dan bergema di daerah sekitarnya. Momentum yang begitu kuat, seperti kekuatan ilahi dari sejuta tentara, mengejutkan semua orang di daerah itu. Dalam sekejap, Lin Yuxi tertegun, dan dia menatap Suke dengan tidak percaya. Orang ini, sebenarnya adalah pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak. 4 penjaga Akademi Bintang 7 juga tercengang, dan mereka tercengang. Ming Cheng dan lebih dari selusin penjaga benar-benar tercengang, dan hati mereka dipenuhi dengan kengerian. Tubuh mereka mau tidak mau gemetar, dan hanya ada satu kata yang tersisa di benak mereka, dingin.